Ujian menjelang pernikahan. Kutatap kalender di dinding kamar. Hari ini tanggal 17 Juni. Tak terasa semakin dekat waktu menuju akad nikah. Seminggu yang lalu dokumen kiriman dari Pitra sudah sampai. Aku dibantu bapak menyiapkan semua dokumen pelengkap. Setelah itu langsung diserahkan semua pada pihak KUA. Aku juga sudah berbicara pada bapak dan mama perihal mas kawin. Aku mengatakan kalau Pitra akan memberikan seperangkat alat sholat berserta perhiasan sebagai mas kawin. Alhamdulillah mereka menerima mas kawin apapun yang diberikan Pitra. Semakin dekat hari pernikahan, rasa deg-degan dan grogi semakin menjalar di relung hati. Bagaimana tidak grogi? Baru bertemu satu kali sudah memutuskan untuk menikah. Lagi pula aku belum pernah bertemu orang tua Pitra yang nanti akan menjadi mertua. Bagaimana kalau nanti setelah melihatku mereka kurang suka? Bagaimana kalau kakak Pitra serta adik-adiknya juga tidak suka denganku? Kami berbeda adat dan kebiasaan, bisa saja suatu saat nanti menjadi polemik dalam pernikahan kami. Banyak sekali kisah seorang istri yang bermasalah bukan dengan suami tapi dengan mertuanya, khususnya lagi dengan sang ibu mertua. Seperti yang pernah diceritakan Virga, tetangga sebelah rumah padaku. Sejak awal sang ibu memang tak menyetujui Virga menikah dengan Pani, gadis pilihannya. Mungkin karena mereka menikah di usia belia yang jadi penyebabnya. Saat menikah, Virga berusia 22 tahun, baru beberapa bulan lulus kuliah dan baru saja diterima bekerja sebagai guru honorer. Sedangkan Pani dipinang ketika baru lulus sekolah menengah atas. Setiap hari suara ribut ibu Virga terdengar sampai ke rumahku. Pagi hari ia telah mengomeli Pani karena terlambat bangun. Lain hari ia juga mengomel sang menantu karena tak pandai masak. Virga curhat padaku kalau ia pusing melihat sang ibu selalu ribut dengan istrinya. Apa yang dikerjakan istrinya seakan tak pernah benar di mata sang ibu. Pusing aku Mbak Mil, tiap hari rumah kayak neraka, keluh Virga saat aku sedang membeli gula di warung, sedang ia sendiri sedang menyeruput kopi. Coba pisah rumah aja gak, cari kontrakan atau kos-kosan gitu, aku memberi saran. Virga memijit pangkal hidungnya. Istri juga sering banget ngajak buat pindah. Tapi gak cukup uangku buat ngontrak mbak. Mbak kan tahu sendiri gaji guru honorer berapa. Aku mengangguk lalu memberi saran lain. Kalau kamu yang ikut ke rumah orang tua istrimu gimana gak? Gak mungkin mbak. Rumah istri sempit, gak ada kamar lebih. Aku beroh pelan. Tak lupa menyuruhnya untuk bersabar karena aku sendiri tak bisa membantunya kecuali sekadar memberi saran. Virga pun bercerita kalau ibunya seakan belum ikhlas melihat ia sudah beristri. Mungkin si ibu cemburu melihat anak laki-lakinya kini lebih perhatian kepada sang istri. Atau mungkin juga si ibu ingin anak laki-lakinya bisa membantu finansial dulu sebagai balas jasa. Karena setelah beristri, gaji sang anak akan diserahkan semua pada istrinya. Kamu itu nang, baru kerja sebentar wis njalu kawin, nyeneng-nyenengin dulu ibumu ini loh. Virga mengutip kata-kata ibunya. Aku tak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini, baik Virga atau ibunya. Punya argumen masing-masing. Sang ibu ingin agar anak-anaknya tak terburu-buru menikah. Ia ingin Virga membangun karir dulu, apalagi usia Virga sudah juga masih dirasa terlalu muda untuk membina rumah tangga. Sedangkan Virga ia merasa sudah menemukan jodoh yang cocok, tak ingin menunda-nunda terlalu lama karena takut terjerumus zina. Berbicara tentang hubungan mertua dengan menantu sebenarnya tidak melulu buruk. Aku juga sering melihat hubungan harmonis antara mertua dan menantu. Salah satunya tetangga dengan depan rumahku, Ibu Siti namanya. Bu Siti sosok mertua yang sangat baik dan perhatian pada menantunya. Tak pernah ku dengar suara teriakan dan bentakan pada sang menantu.
Ia selalu bertutur kata dengan sikap lemah lembut. Bu Siti juga selalu membantu secara finansial sebab tahu anaknya Ryan belum cukup mampu untuk menafkahi sang istri. Ryan juga menikah muda dan sampai saat ini masih merintis usaha. Yang ku tahu setiap kali Ryan dan istrinya bersih tegang, maka sang istri tak mungkin curhat pada Bu Siti. Lalu Bu Sitilah yang akan menegur Ryan. Begitulah seharusnya hubungan antara mertua dan menantu. Menantu menghormati mertua, mertua juga menghargai menantu. Memang problematika rumah tangga itu bermacam-macam. Ada yang dikaruniai mertua baik tapi masih kurang secara finansial. Ada yang ekonominya baik tapi belum dikarunia keturunan. Ada yang anaknya banyak tapi suaminya selingkuh. Ada yang suaminya setia tapi sang istri sakit-sakitan. Ada yang semuanya baik tapi ujian justru datang dari ipar. Jadi teringat salah satu ceramah seorang ustadz yang mengatakan, setidaknya ujian pernikahan itu ada 4 macam. Yang pertama, ujian finansial. Ujian ini merupakan ujian terbanyak yang dialami oleh suami istri. Yang kedua adalah ujian sakit. Yang ketiga, ujian keturunan. Ujian ini bukan hanya untuk mereka yang belum dikaruniai buah hati, tapi juga untuk mereka yang sudah dikaruniai anak. Punya anak yang tidak baik, suka melawan orang tua adalah salah satu bentuk ujian bagi orang tua. Dan yang terakhir adalah ujian adanya orang ketiga. Orang ketiga yang dimaksud bukan hanya Will, wanita idaman lain, atau Phil, pria idaman lain. Tapi juga bisa mertua yang cerewet, ipar yang suka ikut campur, atau tetangga yang nyebelin. Aku berharap tak menemui ujian-ujian itu di pernikahanku nanti. Semoga nanti aku bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Neng, Fitrah mengirimku pesan. Iya bang, ada yang mau aku omongin. Ya ngomong aja bang. Boleh telepon? Tumben dia mau telepon. Biasanya hanya kirim-kiriman pesan saja. Pasti ada sesuatu yang sangat penting nih. Iya boleh. Beberapa detik kemudian dia meneleponku. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Neng, aku mau mengatakan sesuatu, tapi Neng jangan marah ya. Ngomong apa? Aku sangat penasaran. Neng, aku sudah membelikanmu kena, sajadah, dan Al-Quran sebagai mas kawin. Aku juga udah beli buah seserahan. Tapi Neng, maafin aku ya, kayaknya aku gak bisa membelikan Neng perhiasan. Kok gitu bang? Kenapa? Bukannya abang dulu yang menawarkan? Uangku habis Neng. Habis? Aku melongo tak percaya. Kalau tahu uangnya tak cukup, kenapa waktu itu dia menawarkan mahar uang atau perhiasan? Aku bukan kecewa karena tak bisa menerima mas kawin darinya. Aku kecewa karena sudah menyampaikan perihal mahar ini pada bapak dan mama. Lalu kalau maharnya tak sesuai kesepakatan, apa tanggapan mereka? Aku tak mau mereka berpandangan negatif terhadap Fitrah. Neng, maafin aku ya. Sebetulnya saat aku berniat ingin menikahi Neng, aku sudah memegang uang yang cukup untuk biaya menikah. Lalu bapak meminjam uangku untuk investasi di bisnis temannya. Beliau janji akan mengembalikan uang itu seminggu kemudian. Tapi ternyata bapak ditipu Neng. Aku mengunci mulut. Saat itu aku masih berharap teman bapak mau mengembalikan uangnya walau tak semua. Tapi sampai saat ini, seminggu menjelang pernikahan kita, tidak ada itikat baik dari dia. Aku ingin marah sama bapak, tapi aku merasa kasihan. Bapak pun kelihatannya sangat terpuruk. Neng, maafin aku ya. Aku gak tahu mau cerita ini sama siapa, tapi aku lagi gak pegang uang sama sekali. Aku bingung. Jangankan buat beli mas kawin perhiasan, untuk ongkos ke sana pun aku tak tahu dari mana. Hatiku sempurna kecewa. Aku mematikan sambungan telepon darinya. Neng, maafin aku Neng. Dia mengirimiku pesan beberapa kali, tapi aku tak mengubrisnya. Tiba-tiba kepalaku menjadi pening. Hatiku terasa sangat lelah. Bayangan indah pernikahan lenyap begitu saja. Tak terasa butiran bening luruh satu persatu dari sudut mataku. Sudah seharian aku mendiamkan Fitrah. Jadwal pernikahan tinggal 6 hari lagi.
Mama sudah terlihat sibuk mempersiapkan sesuatu. Dari mulai menghubungi penata rias, memesan kue-kue, sampai belanja bahan masakan untuk menjamu kerabat. Bapak juga terlihat sibuk mengecat rumah dan membuat list siapa saja yang akan diundang di hari pernikahanku. Ya Allah, begitu bahagianya mereka menyambut hari istimewa nanti. Bagaimana perasaan mereka jika pernikahan ini batal gara-gara Fitrah tidak memiliki ongkos untuk datang ke sini? Aku tak bisa membayangkan betapa kecewa dan malunya orang tuaku nanti. Tiba-tiba aku teringat kata-kata Nisa di grup WA beberapa hari lalu. Kalau menjelang pernikahan biasanya ada ujian, dan ujian yang dialami calon pengantin pasti berbeda-beda. Apa mungkin pengakuan Fitrah kalau ia kehabisan uang untuk membeli mahar merupakan salah satu ujian itu? Dret-dret. Nada getar dari ponsel yang tergeletak di meja membuyarkan lamunanku. Aku melirik sekilas nama yang terpampang di layar. Kalau dari Fitrah, mungkin aku belum siap untuk berbicara dengannya. Ternyata di layar tertera nama Mbak Ami. Ya Allah, aku merasa bersalah pada Mbak Ami karena tak pernah menceritakan kelanjutan hubunganku dengan Fitrah. Padahal darinya lah aku mendapat informasi tentang Fitrah. Assalamualaikum Mbak, sapaku. Waalaikumsalam Dek, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada apa Mbak? Hehe, gak cuma pengen nanya aja tentang seseorang yang adek tanyakan dulu ke Mbak. Gimana kelanjutannya? Sebetulnya aku mau curhat Mbak, boleh? Boleh dong, curhat apa? Mumpung anak-anak lagi tidur nih, bisa bebas ngobrol-ngobrol. Mbak, 6 hari lagi aku mau nikah. Aku berbicara sangat hati-hati, takut Mbak Ami kaget. Sama Fitrah kan? Hehe, sebenarnya Mbak udah tahu. Sekarang malah aku yang kaget. Hah? Mbak tahu dari mana? Dari teman Mbak yang istrinya manajer Patwa Voice itu loh. Kemarin Fitrah datang ke rumah teman Mbak itu mau jual laptopnya. Katanya buat biaya nikah di Indramayu. Oh ya? Aku terengah-engah. Dia jual laptopnya Mbak. Itu kan laptop baru. Iya, dia juga cerita katanya lagi bingung banget. Dia takut membuat calon istri dan keluarganya kecewa. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Ternyata di sana Fitrah sedang berjuang, sementara aku di sini malah menyimpan amarah padanya. Sebetulnya kemarin aku kecewa karena dia bilang gak pegang uang, Mbak. Padahal ini sudah menjelang hari H. Aku menahan napas. Dia bilang uangnya dipinjam bapaknya buat modal usaha, tapi malah ditipu sama kolega bisnis. Dari awal Mbak sudah bilang sama adek kalau si Fitrah ini sering membantu keuangan keluarganya. Harusnya begitu adek menerima dia untuk jadi calon suami, Dek Mili juga harus menerima apapun yang dihadapi Fitrah dan keluarganya. Mestinya musibah yang dialami bapaknya Fitrah membuat adek simpati dan empati, bukan malah merasa marah dan kecewa. Tiba-tiba aku merasa kasihan pada Fitrah. Benar, musibah ini bukan kesalahannya. Ini juga bukan salah sang bapak. Ini sudah kehendak Allah. Aku takut membuat orang tuaku kecewa, Mbak, ucapku pada Mbak Ami. Aku sudah bilang ke mereka akan diberi mahar seperangkat alat sholat dan perhiasan. Aku harus ngomong apa kalau ternyata mahar yang dibawa tak sesuai kesepakatan awal? Dek, memang benar sebaik-baiknya lelaki-laki adalah ia yang mampu memberikan mahar setinggi-tingginya buat calon mempelai wanita. Tapi sebaik-baiknya wanita adalah ia yang meminta mahar sekadarnya saja. Jangan sampai memberatkan calon suami. Mbak Ami memberikan nasihat. Saran Mbak, Ade harus ikhlas menerima mahar sesuai kemampuan Fitrah. Alhamdulillah dia masih memberikan mas kawin walaupun hanya seperangkat alat sholat. Dia juga berusaha keras tidak membuat adek dan keluarga kecewa. Dia orang yang bertanggung jawab, Dek. Amarahku perlahan lenyap. Dek, perkara mahar ini bukan cuma tak mempelai wanita, tapi juga merupakan amanah yang cukup berat. Dek Mili harus memanfaatkan sebaik-baiknya mas kawin yang diberikan oleh suami. Misal mas kawin seperangkat alat sholat harus benar-benar dipakai untuk sholat. Kalau tidak dipakai adek bisa berdosa. Terus aku harus gimana Mbak? Adek bilang baik-baik ke orang tua kalau Fitrah hanya bisa memberikan mahar seperangkat alat sholat saja.
Insya Allah kalau dibilang dari sekarang, orang tua Ade nggak akan kecewa dibanding bilangnya nanti pas hari H. Baik Mbak, makasih banyak ya Mbak atas pencerahannya. Sama-sama, semoga lancar ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Aku memutus sambungan telepon dengan dihinggapi perasaan bersalah pada Fitrah. Ya Allah, dia kemarin cerita tentang permasalahan yang dihadapinya dengan maksud mencari solusi dan jalan keluar bersama-sama. Tapi aku malah langsung marah padanya. Malam harinya Fitrah kembali mengirim pesan. Sudah puluhan kiriman pesannya ku abaikan. Belasan panggilan telepon darinya pun sejak kemarin tak kuhiraukan. Neng, alhamdulillah aku tadi udah beli cincin buat nambahin mas kawin. Neng jangan khawatir ya, insya Allah aku gak akan membuat Neng dan keluarga kecewa. Dia kembali mengirim pesan. Maaf kemarin membuat Neng ikut kepikiran. Dia terus saja mengirim pesan. Aku merebahkan badan di tempat tidur lalu membalas pesannya. Iya, aku tidak tahu kok, uangnya dari hasil jual laptop kan? Hah? Kok tahu sih? Neng tahu dari mana? Dia sepertinya sangat kaget. Aku tak membalasnya lagi dan dia langsung menelponku. Assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam. Neng tahu dari mana? Aku kaget loh, ternyata Neng punya bakat jadi paranormal. Hehe. Dia berusaha membuat suasana tak tegang. Gak usah ketawa, gak lucu. Padahal aku di sini pun sedang menahan senyum. Neng, maafin aku ya. Iya, aku maafin. Wajar kalau Neng marah dan kecewa padaku. Aku memang salah. Aku gak bisa memperhitungkan kondisi keuangan keluargaku. Aku udah percaya diri banget ngajakin lamaran dan akad nikah, tapi malah begini jadinya. Jujur, aku malu banget sama orang tua Neng. Terdengar dari nada bicaranya, Fitrah sedang menahan tangis. Iya, ya udah, sekarang kan masalah udah clear. Aku boleh minta nomor rekening abang? Buat apa? Katanya uang hasil penjualan laptop udah buat beli cincin. Nah, sekarang aku mau transfer buat tambahin abang dan keluarga ke sini. Kebetulan aku punya sedikit tabungan. Ya Allah Neng, gak usah, uang hasil jual laptop masih ada kok. Masih cukup untuk ongkos ke sana. Neng gak perlu berkorban seperti itu. Ya sudah, kalau uang buat ongkos udah ada. Uang dari aku buat nambah-nambahin mas kawin aja. Biar agak banyak maharnya. Biar gak ngisin-ngisini. Biar abang gak malu sama kerabat dan tetangga-tetanggaku. Hehe. Ya Allah Neng, aku beneran malu. Kan biasanya juga malu-maluin. Aku ketawa kecil di ujung telepon. Dia terdengar ikut terkekeh. Neng, sebenarnya aku malu sama orang tua Neng. Aku gak bisa ngasih uang buat bantu-bantu biaya nikah. Ngomong malu sekali lagi, aku kasih hadiah gelas loh, kelakarku. Serius Neng, insya Allah bapak sama mamah legowo bang. Beliau gak nuntut abang harus ngasih atau bantu biaya pernikahan. Soalnya abang kan juga udah ngeluarin biaya banyak buat mas kawin, seserahan sama akomodasi. Neng ya, makasih banyak ya, makasih banget atas penerimaan Neng dan orang tua Neng padaku. Jujur aku terharu banget. Iya, udah gak usah nangis. Sampaikan ke bapak dan mama, aku janji akan selalu berusaha membahagiakan anaknya. Membahagiakan gimana? Belum nikah aja aku udah dibuat nangis. Insya Allah nanti gak lagi Neng. Aku juga janji nanti akan membalas semua kebaikan bapak sama mama. Doakan aku jadi orang sukses ya. Amin. Ya udah, kirimin nomor rekeningnya sekarang cepet, perintahku. Neng mau dibelikan mas kawin apa? Apa ya, perhiasan lain selain cincin gitu bang. Bisa gelang atau kalung gitu. Oke siap, aku anggap ini hutang ya Neng. Suatu saat aku akan bayar. Gak gitulah bang, nanti gimana pas baca kobul saya terima nikah dan kawinnya. Dengan mas kawin dibayar hutang. Malu kali bang. Kami tertawa berdua. Alhamdulillah beban di pundak terasa lenyap. Rasa kecewa juga perlahan pudar. Benarlah kata orang, prinsip menikah itu bukan hanya saling mencintai, tapi juga harus saling menerima. Terus gimana dong? Tanyanya. Ya udah, aku kasih uang itu buat abang.
Jadi akadnya bukan hutang atau gini aja. Uang yang buat akomodasi abang beliin mas kawin, uang dari aku buat biaya akomodasi gimana? Hehe, baiklah Neng, abang atur saja deh baiknya gimana. Ya udah kirim nomor rekeningnya ya. Siap Neng. Sambungan terputus. Tak berapa lama Pitra mengirim nomor rekeningnya lewat SMS. Aku mengangguk kecil. Keesokan harinya aku transfer uang tabungan dari gaji mengajar lebih lewat mesin ATM dekat sekolah, lalu mengirim foto resinya pada Pitra. Angin di jalan Pantura membuat ujung jilbab bersegiku berkibar. Ku tatap kertas bukti transferan yang ada di tangan. Bila menikah adalah ibadah, semoga apa yang kukorbankan untuk mewujudkan pernikahan ini pun berbuah pahala.